Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang terus menuntun, memelihara akan kehidupan kita semua, sehingga hari demi hari, bulan demi bulan boleh orang jalani dan melewati, sehingga tanpa terasa saat ini orang ada di bulan yang ke-10, di bulan Oktober di tahun 2025 ini. Jadi tinggal 2 bulan lagi sama Desember kan Bapak Ibu. Jadi terus mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu baik, yang selalu mengasihi orang, yang selalu setia di tidak kesetiaan orang, dan yang selalu memelihara orang 1 kali 24 jam. Dan bersyukur kepadanya yang memberkati Gereja Masehi Injili di Minahasa, sehingga pada tanggal 30 September 2025 yang baru lewat, orang boleh merayakan 91 tahun Gemim bersinode. Sekalipun banyak badai gelombang menghadang, tetapi orang terus maju demi kemuliaan nama Tuhan. Dan di hari ini tentu ada dalam suasana syukur Gemim bersinode, maka di semua aras di Jemaat Gemim, di dalamnya orang di Jemaat Gemim Saitun Piawa melaksanakan program yaitu perjamuan kudus dalam rangka HUT ke-91 Gemim bersinode, tapi juga perjamuan kudus sedunia. Maka biarlah di momen syukur ini orang terus mengingat akan kasih Tuhan. Orang terus menghayati betapa besar cinta kasih sayang Tuhan untuk kita, untuk gereja kita, sehingga orang semakin mencintai Tuhan, orang semakin mencintai gerejanya. Gemim adalah rumah kita, dan rumah kita adalah Gemim. Dan biarlah orang sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan yang ada di dalamnya, biarlah orang akan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan namanya. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dan di saat siang hari ini kembali orang akan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan orang sebagai warga Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam Mazmur 144 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yang memang tadi pagi di ibadah sesi yang pertama dan sesi kedua tentu orang baca dan orang merenungkan bersama. Tapi tidak mengapa di saat ini pun orang akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, karena memang itu merupakan tugas dan tanggung jawab orang sebagai orang yang percaya untuk terus mewartakan, untuk terus memberitakan akan firman-Nya setiap saat, setiap waktu, bahkan di segala tempat. Jadi bacaan kita diberi tema mingguan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah, ini adalah sebuah ungkapan iman dari seorang Daud di tengah perjuangannya sebagai seorang raja yang mempunyai visi mensejahterakan rakyat Israel yang dipimpinnya. Jadi melalui Mazmur 144 ini, Daud mengungkapkan akan isi hatinya untuk bangsanya, baik ketika bangsanya dalam kondisi perang maupun dalam keadaan damai, bahwa ia ingin bangsanya mengalami kondisi kesejahteraan dan kemakmuran. Dan ketika Daud mengungkapkan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah, kalimat ini terkandung sebuah pesan kuat bahwa
jaminan kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa itu terletak pada anugerah Tuhan. Itu juga berarti bahwa pemimpin bangsa yang sukses membawa rakyat dan bangsa yang dipimpinnya pada kondisi kesejahteraan dan kemakmuran itu adalah pemimpin bangsa yang hidup di bawah otoritas Tuhan. Pemimpin yang selalu setia, yang selalu takut akan Tuhan, pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri, pemimpin yang tidak pernah mengandalkan kekuatan dan kehebatannya sendiri. Karena tidak bisa orang pungkiri, ada saja orang-orang yang ketika menjadi seorang pemimpin atau memiliki sebuah jabatan yang tinggi, sering melupakan Tuhan. Merasa bahwa semua yang dia miliki itu semua karena hasil usaha, kerja keras mereka. Karena kita hebat, karena kita jago, karena kita memiliki IQ yang tinggi, sehingga kita boleh jadi pemimpin. Dorang lupa bahwa yang dorang dapat itu semua berasal daripada Tuhan. Bahkan orang harus sadar sebagai umat manusia, apapun yang orang miliki di dunia ini itu semua adalah milik Tuhan. Yang satu waktu pasti akan diambil kembali oleh Tuhan Allah kita. Karena itu saudara-saudaraku, di saat ini mari kita belajar dari seorang Raja Daud. Raja Daud yang adalah seorang pemimpin yang selalu menunjukkan sikap tidak sombong dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Bahkan Daud mengakui bahwa segala kesuksesan itu datang dari Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri. Jadi meskipun ini dia Raja Daud, kalau orang membaca dalam Alkitab, dia seringkali menang dalam peperangan seperti melawan Goliat, tetapi Daud tidak mengandalkan kemampuan pribadinya, melainkan imannya kepada Tuhan. Ketika Daud boleh selamat dari kejaran seorang Saul, Daud dia tidak sombong, melainkan dia menghormati Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan dan tidak ingin melakukan kesalahan terhadapnya. Bahkan Daud dia tetap rendah hati dan dia tetap mau mendengar akan suara Tuhan. Bahkan ketika ia melakukan kesalahan, dia benar-benar bertobat. Dia benar-benar kembali kepada Tuhan Allah kita. Sehingga dalam bacaan kita Daud menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan Allah yang telah menolong, Tuhan Allah yang telah menyertai, Tuhan Allah yang telah memampukan, bahkan yang telah menyelamatkan Daud bersama dengan bangsa yang dipimpinnya. Dimulai dalam ayat 1-2 di mana Daud menaikkan nyanyian syukur. Dia memuji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku. Bahkan dalam ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11, Daud hendak menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dengan gambus 10 tali. Daud hendak bermazmur bagi Tuhan Allah karena dia sadar bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang telah membebaskan Daud pada pedang celaka, yang melepaskan dari tangan orang-orang asing. Bahkan dalam bacaan kita saat ini, Daud dia pun mengajak umat Tuhan, bukan cuma umat Tuhan di masa lalu, tapi juga orang yang ada di masa kini untuk percaya penuh kepada Tuhan, untuk mengingat akan Tuhan Allah kita dan terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan. Bahkan dalam bacaan kita Daud dia pun menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan supaya bangsa yang dipimpinnya diberkati Tuhan. Sangat jelas dikatakan dalam ayat 12 sampai 14, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Anak-anak perempuan seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu
berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat atau berat, full. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Bahkan dalam ayatnya yang ke-15 katakan, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu benar yang dikatakan oleh Daud bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bahkan bukan cuma bangsa Israel, bukan cuma Raja Daud yang berbahagia, tetapi orang pun yang ada saat ini pasti orang berbahagia, karena orang memiliki Tuhan Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang maha kasih, maha pengampun, Allah yang maha kuasa, bahkan maha pencipta, yang telah menciptakan bumi serta segala isinya, termasuk orang sebagai umat manusia. Sehingga mau dikatakan orang boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi kita diajak untuk teruslah percaya kepada Tuhan Allah kita. Jangan cuma di saat orang diberkati baru orang percaya kepada Tuhan. Jangan cuma di saat orang senang baru orang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam keadaan apapun orang, mengenakan atau tidak mengenakan, susah ataupun senang, sehat ataupun sakit, untung atau rugi, marilah orang tetap percaya kepada Tuhan. Orang selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Karena sebagaimana ada kalimat mengatakan, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukurlah yang membawa kita pada kebahagiaan. Maka teruslah andalkan Tuhan, teruslah berkarya, dan teruslah berbuah demi kemuliaan akan nama Tuhan. Dan teruslah jadi berkat dalam hidup ini sambil terus setia di ladangnya Tuhan. Terus setia untuk mewartakan, memberitakan Injilnya dimanapun orang pergi dan berada. Dan teruslah mencintai Tuhan, mencintai gerejanya, mendoakan gerejanya, mendoakan para pemimpinnya. Sebagaimana gereja kita, gereja Masih Injili di Minahasa, sehingga boleh ada di usia yang ke-91 tahun demi bersinode. Maka biarlah orang sebagai umat Tuhan, orang terus berjalan bersama, orang sama-sama berjalan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Maka Tuhan Yesus senantiasa menolong orang semua, terus memampukan kita untuk mewujud nyatakan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan saat ini marilah kita mempersembahkan persembahan kita di atas meja perjamuan Tuhan. Kita hidungkan bersama pada kaki salib.